tahu dia ini sapuaka tidak mendengar. Aduh, bagaimana? Ibu dekatan ini. Saya kan saja kemarin ini setengah mati dia. Saya cari keliling dia saja. Dapat dia di rumahnya. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Ini beranda ini. Kayak calon semua di beranda muncul. Padahal masih lama pemilihan. Di pohon-pohon mukanya dorang. Di lampu merah mukanya dorang. Padahal masih lama pemilihan. Apa? Di jalan-jalan mukanya dorang juga. Padahal dulu-dulu sama juga maksudnya. Pot. Nih. Di sini dan kau. Cepat. Keliling sama cari kau ke kuala, ke pantai, ke laut. Oke, buaya. Sudah. Kau lihat dulu di ini, media ini. Mukanya dorang semua ini. Di pohon mukanya dorang. Di lampu merah ada dorang. Siapa dorang ini, Kak? Begitu memang Ompor. Ini kan sudah dekat ini. Dekat apa? Masih lama. Ini orang kasih dekat sudah. Pokoknya intinya begini. Saya panggil kau di sini. Apa? Pertemuan sama. Penting supaya orang-orang kayak kau ini mengerti. Saya mengerti. Apa yang saya tidak mengerti? Saya berapa kali pengen kumpul-kumpul, baru tidak asumsinya. Lapar. Konsumsi. Ya itu. Asumsi. Lapar kita, kumpul. Tapi ini makanya di sana ada teman-teman berkumpul. Iya, siapa itu? Yang penting dia tahu tentang ini. Apa sama semua orang? Karena ini penting. Penting apa? Untuk masa depannya kita. Yang paling penting itu masyarakat nih. Lanjutkan kembali jalannya. Marilah kesan saya kita. Supaya kita dengar penjelasan. Siapa tahu di sana ada dorong punya foto-foto. Nah, kita lihat dorong apaan. Oke lah, kalau itu mau. Yang penting bisa dorong jelaskan. Oh, begitu dan. Aduh. Servis. Pas, ada temanku mau kemarin. Sudah dia jawab semua itu nantinya. So, kemarin dia Sudah. Nakafal motor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry. Kamu sudah kenal ini. masalah ini. Ya ampun, ini sudah. Karena hanya pakai masker tidak ditahu. Buka setengah dulu. Buka setengah dulu. Oh, halo. Ulang. Iya. Ini roa lama tapi baru. Pakai masker jadi. Pakai masker, iya. Baik. Jadi ini tadi ada masalah panjang ini. Ya. Kita bicara soal bagaimana pemilu kada katanya tadi. Ada yang orang bilang dia mau golput. Ada satu alasan jangan golput. Iya. Lihat apa yang semua yang dilihat itu dalam pemilu bisa lihat itu. Sama juga nanti hasilnya. Oh itu sudah toh. Nah ini harus jelas sekarang karena banyak yang harus mereka bisa kasih masukan ke kita. Toh? Iya, maksudnya sampai subuh ini. ada teman-teman ini. Iya. Karena kan pemilih pemimpin ini kan termometernya harus jelas juga.
Oh, Termometer, ya, ya. Oke, termometernya harus jelas itu Pak. Barometer ya. Termometer, baru termogan. Ini harus jelas juga. Iya, saya kenalkan dulu kita punya saudara Ishak Basir. Siap. Ya. Ya. Halo, Pak Ishak. Oke. Kemudian Edwin Laujeng. Ya. Ini tidak asing lagi kita ini. Boleh buka masker Joseph? Sudah. Ya, pergaulan lama kita ini kan dulu ini baru ketemu ulang ini. Gara-gara corona kita ini. Ya. Ekonomi anjlok. Tuh, belum lagi berpolitik. Nanti ke depan ini menghantui semua ini corona ini. Nah, untuk itu ini acara Bantaya ini akan memberi pencerahan juga kepada masyarakat. Bagaimana kita memilih di tengah pandemi ini. Tentu ada kriteria pemimpin ini. Yang dimana pemimpinnya juga harus jelas visi misinya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ishak Basir ini? Kalau dia bilang bukan Hah? Oh, visi-visinya Pak. Ishak Basir barangkali bisa jelaskan dulu ini. Bagaimana ciri-ciri pemimpin ke depan? Iya, terima kasih. Saya Ishak Basir seperti Roa Smith sampaikan tadi. Saya bicara dalam kapasitas tokoh pemuda di Palu. Itu pemuda. Nah ini alhamdulillah teman-teman seniman budayawan juga punya kepedulian terhadap politik. Terbukti dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana ini? Mau golput, barometer tadi, termometer. Nah ini menurut saya ekspresi kepedulian seniman dan budayawan terhadap politik. Karena memang politik adalah tempat di mana berdampak sama kita juga nanti. Berdampak sama kita, sama kebudayaan, sama kesenian, sama ekonomi. Nah, sesuai kita diundang di sini bicara tentang Bagaimana politik apa? Cerdas pemilih cerdas ya. Nah, tadi sebelum masuk ke di sini saya bicara sama saya punya guru juga. Bicara bagaimana kita bisa cerdas dalam memilih. Sementara yang kita disediakan ini memang kita tidak ikut terlibat dalam memilih mereka. Nah, kayak di beberapa tempat itu kita tidak ada punya pilihan lain karena kota kosong yang dilawan. Berimbamai. Karena tidak ada pilihan lain. Nah ini menurut saya juga kerja-kerja partai politik bagaimana mereka merekrut calon-calon pemimpin itu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya teman-teman dengan membicarakan ini itu bentuk ini harus disyukuri karena kalau saya adalah orang yang harusnya jangan golput kita. Kita harus ada partisipasi politik dan menentukan pilihan. Walaupun pilihannya itu kita tidak ikut memilih sebenarnya, tapi kita tetap harus menentukan pilihan. Golput itu pilihan juga. Iya, Nah, itu pertanyaan mendasar yang tidak berdasar. Kira-kira begitu. Tapi ini kan harus dikuatkan juga sama pemerhati sosial. Karena apa imbasnya? Kalau dia golput, kemudian juga tidak memilih, tentu juga ada efeknya bagi ke depan ini. Nah, sementara politik itu juga penting untuk seperti apa yang saya jelaskan. Silakan Edwin. Iya, terima kasih kawan Smith. Jadi saya kira memang apa yang disampaikan kawan Ompot tadi itu situasi yang ada di tingkat masyarakat. Jadi orang frustasi dengan keadaan. Sudah berkali-kali dilakukan pilkada tapi kan orang merasa bahwa tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi. Jadi ya harusnya ini menjadi pekerjaan rumah bagi jadi partai-partai politik untuk bagaimana masyarakat bisa sadar atau melek dengan politik. Nah, yang namanya politik ini kan orang juga nanti belum lama ini keran-keran demokrasi dibuka, kemudian di tingkat masyarakat sendiri kan informasi-informasi tentang politik ini kan masih kacau. Di kampung orang kalau bilang politik pasti urusan tipu menipu, kan begitu. Jadi tunggu dulu, diperjelas tipu menipu ini seperti apa ini? Apakah ada sesuatu yang dijanjikan atau seperti apa ini? Iya, jadi karena tidak ada pendidikan politik yang dilakukan, akhirnya pengetahuan masyarakat di bawah itu bahwa politik itu kotor, politik itu urusan tipu menipu. Tipu menipu ya? Nah, orang-orang partai juga secara tidak sadar melakukan itu, tidak melakukan pendidikan politik, tapi misalnya
katakan menjelang pileg, pemilu atau pilkada selalu menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, saya kira kalau mau jadi pemilih cerdas, untuk kita masyarakat ini sangat penting misalnya melihat kembali kira-kira apa latar belakang orang ini, bagaimana track record-nya. Nanti kita lihat dengan dia punya visi misi, kira-kira visi misinya ini connect tidak dengan apa yang, kalau dia misalnya mantan pejabat ya kita lihat selama dia menjabat apa yang dia sudah lakukan. Betul tidak misalnya kalau dia terpilih akan melakukan visi misi itu. Jadi sederhana saya kalau saya melihat bahwa kalau itu tadi visi-visi apa visi misi. Jadi ini tadi Ewin, dia bilang visi-visi. Jadi kurang jelas arahnya ini. Jadi Ompot, ini sudah yang jelas adalah visi misi ya. Oke, bukan termometer. Termometer tadi. Bukan termometer. Silakan Ewin. Mungkin Ewin bisa menjelaskan lebih jauh soal visi misi dan alat ukurnya jadi apa. maksudku, ya katakan saya sebagai salah satu masyarakat yang punya hak pilih. Ya, oke. Nah ini kan ada sejumlah calon yang disodorkan dan kita. Betul yang Baisak bilang tadi bahwa kita tidak dikasih kesempatan untuk menawarkan siapa yang pantas untuk jadi pemimpin. Oke. Nah kita kan tinggal disuguhkan. Ini orang yang kamu pilih. toh? Ya. Nah, kalau mau jadi pemilih cerdas, meskipun kita tidak dilibatkan atau tidak terlibat dalam proses menentukan siapa yang pantas jadi calon. Nah, sebagai pemilih cerdas, saya kira, ya kita lihat kembali orang-orang ini sebelumnya bagaimana. Oh, iya. Sehingga, ya, Dia harus otentik sebagai seorang pemimpin. Jadi betul yang Kayun bilang, sejarahnya itu ada. Kita tahu siapa semua yang sekarang mencalonkan diri menjadi pemimpin kita. Baik. Nah, otentisitas seorang pemimpin itu bukan hanya pada saat sekarang dia menghadirkan program dan visi misinya, tetapi bagaimana rekam jejaknya. Baik. Nah, ini semua ini ada alat ukurnya ini, ruah-ruah. Ada alat ukurnya, Bukan termometer. bukan termometer. Mengukur dia dengan cara melihat programnya, jejak. apa yang Ya. sudah dia lakukan atau apa yang dia lakukan ke depan itu kan kelihatan dari situ, Bos. ya sebelum dia mencalonkan apa yang dia lakukan. Kalau di pilkada ini kan orang semua bicara saya akan melakukan, pokoknya semuanya bagus. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakangnya dia ini siapa? Toh? Ya. Smash ke arah Kalau ada yang bilang nanti saya kasihkan uang kalau saya anu. Ada partai yang semangat dulu. pasangan Denmark 6-1. Nah, onde-onde apa Uang, onde apa semua. luar binasa. Kumi ambil kemarin itu. Oh, begini, sekarang kita konteksnya tadi kan ini di Sulawesi Tengah, di konteks Sulawesi Tengah, kemudian Palu ada Sigi ke depan, ya kan, ada beberapa kabupaten lain. Christine tadi Kita kan di Palu ini, dengan baik. kita kasih selamat datang dulu untuk sampai seputar ini, biar fresh dulu, jadi Mbak. Kita ucapkan selamat datang ini, karena baru datang kita punya saudara ini kan. Bersambut dulu, biar kan ini pilkada panas ini Pak Iwan. Kita kasih dingin dulu ini.